Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, ini materi terakhir kita kaitannya dengan delik adat serta peradilan hukum adat ya. Untuk di hukum adat ini sudah kelas material kita. So, kita langsung masuk aja ya untuk delik adatnya. Oke, pengertian di sini saya ngambil dari pengertiannya Terhar, Vollenhoven, kemudian Suroyo Dipuro, kemudian sama Supomo. Untuk Terhar di sini diartikan kalau delik adat adalah setiap gangguan dari keseimbangan, setiap gangguan pada barang-barang material juga termasuk yang imaterial, milik hidup seorang ataupun komunitas hukum adat ya atau masyarakat adat, orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Dan reaksi adat di sini merupakan usaha untuk memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakatnya dan wujud dari reaksi pembayaran delik dalam uang ataupun barang. Kalau von Vollenhoven di sini mengatakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil aja. Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan suatu delik. Suroyo Wignodipuro adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat hingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat dan reaksi adat akan timbul untuk memulihkan kembali keadaan yang terguncang tersebut. Sedangkan kalau Supomo di sini perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, maka setiap delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang di sini dianggap memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat sehingga sikap dan tindakan yang merupakan kejahatan, yaitu sikap dan tindakan yang mencerminkan ketertiban masyarakat dengan ketertiban dunia gaib ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau dalam hukum adat itu tidak ada pemisahan antara alam materi dan juga yang imaterial ya. Jadi dua bidang itu, dunia gaib dan dunia nyata, itu jadi satu kesatuan. Sehingga ketika dikaitkan dengan delik, maka delik bisa saja dia tidak mengganggu kehidupan yang nyata atau yang real, tapi dia dianggap melanggar dari kehidupan yang gaib. Klasifikasi kejahatan, kejahatan terhadap jiwa, harta, dan masyarakat pada umumnya kejahatan yang terhadap kepala adat, pembakaran, dan pengkhianatan. Sementara kalau yang merusak susunan masyarakat, di sini perkara sumbang ya, yaitu perkara yang melakukan perkawinan, padahal di situ ada larangan perkawinan. Dan ini berdasarkan atas eratnya ikatan budaya, di sini hubungan darah dan juga struktur sosial. Jadi biasanya kalau yang perkawinan kemarin kita bahas yang kastanya nggak sama, nah itu juga masuk kadang dikatakan sebagai bagian dari delik adat. Jadi ada upaya untuk karena tadi nggak setingkat, jadi ada yang merusak apa ya istilahnya tatanan yang ada sehingga dibutuhkan delik ya deliknya entah dengan memberikan persembahan apa ataupun denda apa yang itu menjadikan perkawinan tersebut bisa dijalankan. Lahirnya delik adat di sini sama sih kayak hubungan hukum yang gak tertulis ya. Kalau peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapatkan sifat hukum, tapi apabila suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu. Nah, bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum, maka di sini pelanggarannya menjadi pelanggaran hukum adat, serta pencegahannya menjadi pencegahan pelanggaran hukum adat. Dan timbulnya pelanggaran hukum adat di sini sekaligus lahirlah delik adat, ya, sehingga pencegahannya menjadi pencegahan dari delik adat itu sendiri. Jenis-jenisnya untuk delik adat ya yang paling berat di sini yang tadi memperkosa atau merusak atau apa ya menjadikan tidak baik di sini hubungan lahir dan dunia gaib ya serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat. Kemudian delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat karena kepala adat di situ merupakan wakil dari masyarakat. Delik yang menyangkut perbuatan sihir ya, kemudian segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat dan mencemarkan masyarakat, suasana batin masyarakat, delik yang merusak dasar susunan masyarakat, ya kayak masalah incest ya, delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan juga menentang kepentingan hukum suatu golongan famili.
delik yang melanggar kehormatan keluarga serta melanggar kepentingan hukum sebagai seorang suami, dan juga delik mengenai badan seseorang kayak melukai, hukumnya apa. Reaksi masyarakat terhadap pelaku yang dianggap menyeleweng diwakili oleh pimpinannya untuk menangani perihal yang menjadi objek delik adat. Di sini merumuskan pedoman bagaimana masyarakat seharusnya berperilaku, mengatasi persengketaan dan keadaan agar kembali pulih seperti sedia kala, menetralisir kekuatan dalam masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan untuk ketertiban, juga merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan warga masyarakat, kelompok-kelompok apabila memang nanti akan terjadi perubahan dalam suatu struktur tersebut. Secara teoritis, reaksi merupakan suatu perilaku serta-merta terhadap perilaku tertentu yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan atau mengoreksi yang mungkin wujudnya berupa sanksi yang negatif. Reaksi adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan klasifikasi tertentu pada perilaku tertentu, sedangkan koreksi merupakan usaha untuk memulihkan ya perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Nah, kalau Supomo di sini menjelaskan pengganti kerugian imaterial dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan, yang ini menurut saya sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang, atau yang saya sudah bahas berkali-kali dalam pidana adat ini yang sering menyakitkan seperti ini, pelaku malah dinikahkan dengan korban. Nah, ini yang di hukum adat yang kritik keras yang nanti teman-teman bisa ajukan. Dalam hukum adat itu seringkali dalam korban pelecehan, setelah dia dilecehkan justru untuk menutup aib adalah menikah dengan pelaku. Ya, ini ya yang saya garis besarkan, tapi ini yang berlaku di hukum adat Indonesia, dan ini kemungkinan sampai sekarang juga masih banyak terjadi kalau teman-teman bisa ngeh dengan keadaan di sekitar. Kemudian bayaran uang adat kepada orang yang terkena yang merupakan benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani, ketika ini yang dikenakan adalah pada benda adat tertentu yang diyakini punya kekuatan ataupun punya nilai magis tertentu. Kemudian selamatan di sini atau kurban untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran. Ya, jadi kayak ada setrika bumi dan seterusnya yang harus menyediakan korban berupa makanan ataupun binatang. Penutup malu berupa permintaan maaf, hukuman badan, kemudian pengasingan atau di sini pengucilan dari pergaulan masyarakat. Tindakan atau reaksi koreksi adat, ya, mengganti kerugian non material, paksaan tadi ya, menikahi gadis yang sudah dicemarkan, yang padahal harusnya kalau hukum positif kita pelaku harus dihukum, ya, pembayaran uang adat pada orang yang terkena benda sakti selaku kerugian rohani, kemudian selamatan ya, membersihkan masyarakat dari kotoran gaib, penutup malu permintaan maaf, pidana badan sampai ke kematian, pengasihan keluar dari persekutuan, kemudian ada pengkhianatan juga, mengganggu keseimbangan dunia lahir dan gaib, ya, contoh-contoh delik adatnya. Sementara kalau yang tadi di sini ya tindakan-tindakan reaksi koreksi, sehingga kalau teman-teman lihat di sini tidak ada yang namanya hukuman penjara ya. Jadi kalau dibedakan dengan KUHP ya atau KUHAP, di sini nggak ada yang namanya penjara dalam masyarakat adat. Kemudian kita beralih kembali yang tadi, contoh deliknya mulai dari pengkhianatan yang mengganggu keseimbangan dunia lahir dan gaib, pembakaran kampung ya, ya ini hukumannya sampai dibunuh atau dikeluarkan dari persekutuan. Cuman untuk bunuh-bunuh sekarang ya tidak bisa semudah dulu untuk menjatuhkan hukuman bunuh atau mati ya, karena masyarakat adat juga di sini tetap ketika berkaitan dengan pidana, umumnya yang lebih diberlakukan adalah pidana secara konvensional atau hukum positif. Delik terhadap diri sendiri, diri pribadi kepala adat, meminta maaf, membuat perjamuan, sihir atau tenung. Nah, ini hukumannya ya santet ya, dukun santet ini hukumannya lumayan ngeri, hukuman mati. Pengganggu kekuatan batin masyarakat, nah ya di sini ya meskipun kalau sekarang sebenarnya enggak juga sih, cuma waktu dulu ada aturan seperti ini, perbuatan melukai, yang ini ada pembayaran denda terhadap korban. Kemudian ada delik tertentu kayak incest, pengasingan, ya di sini hamil tanpa menikah. Nah, ini dikawinkan dengan siapa yang menghamili atau dengan siapa saja yang dikenal dengan kawin tembelan ya, yang sudah kita bahas. Melarikan gadis, ini bisa dibunuh atau damai dengan membayarkan denda dan berkurban. Zina dibunuh oleh pihak yang terkhianati, ada juga yang hanya denda. Pembunuhan bergantung pada kedudukannya. Apakah dia budak atau kalian di sini ada uang darahnya.
Ya, pencurian, membayar yang dicuri berkali lipat ya, bisa diasingkan juga atau bahkan dibunuh ya. Ngeri-ngeri ya hukuman dari delik adat kita. Tapi ya tenang saja, tidak semuanya berlaku ya. Makanya dari awal saya katakan kaitannya hukum adat yang banyak dipakai adalah di sistem keperdataannya. Sementara kalau pidana itu ya sudah sedikit yang dipakai. Karena pada dasarnya juga tidak ada pemisahan yang signifikan antara pidana dan perdata. Beda dengan yang ada di hukum positif. Sifat pelanggaran hukum adat ya tidak mengadakan pemisahan ya tadi untuk memperbaiki kembali hukum di lapangan hukum pidana ataupun di lapangan perdata. Kemudian delik adatnya dinamis sifatnya ya, yang tadinya bukan delik bisa aja nanti suatu saat menjadi delik. Sifatnya melulu delik adat, misalnya pelanggaran peraturan eksogam, pelanggaran peraturan panjar ataupun peraturan khusus adat lainnya. Sifatnya di sini di samping menurut KUHP ya delik-delik terhadap harta kekayaan seseorang, menghina dan yang lain sebagainya. Kemudian di sini kalau menurut Kit dan Heiningen di sini reaksi adat tuh ya semula merupakan balas dendam semata-mata, tapi kemudian berkembang menjadi suatu sistem hukuman yang dijatuhkan oleh para petugas hukum adat. Ya, petugas hukum ya untuk menangani perkara adat ya kalau di sini memakai di Undang-Undang Darurat tahun 51 dan di sini untuk mempertahankan ketentuan dari ordonansi di 9 Maret 35 Statblat nomor 102 tahun 55 juga Statblat nomor 102 di tahun 45. Di sini Hakim Perdamaian Desa berwenang memeriksa segala perkara adat termasuk perkara delik adat. Dan di dalam perkembangannya sekarang, Hakim Perdamaian Desa juga memeriksa delik adat yang termasuk dalam pidana ringan. Delik-delik adat yang juga merupakan delik menurut KUHP, di sini rakyat desa lambat laun telah menerima dan menganggap sebagai suatu hal yang wajar bila bersalah diadili serta dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan pidana yang ditentukan oleh KUHP. Nah, ini perbedaan pemikiran ya antara masyarakat tradisional kita dengan Barat. Pertama, alam pemikiran tradisional itu kita kosmis ya berpikirnya dan totaliter. Sementara kalau Barat ya di sini liberalis, rasional, dan intelektual ya. Sementara di masyarakat adat tadi udah kosmis ya, kemudian semuanya menjadi satu atau bagian yang tidak terpisahkan totaliter. Kemudian umat manusia bagian dari semesta ya, pemisahannya dari berbagai macam lapangan hidup, nggak ada pemisahan antara dunia lahir dan gaib, nggak ada juga pemisahan antar manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi. Sementara kalau di hukum Barat, ya di sini agama, ekonomi, kesenian, dan raga punya lapangan sendiri-sendiri yang terpisah. Sementara kalau di masyarakat adat tidak. Segala sesuatunya bercampur baur di masyarakat adat bersangkut paut, jalin menjalin menjadi satu yang saling berpengaruh. Kemudian manusia bertalian dengan segala sesuatu yang bereksistensi di dalam alam semesta, alam menjadi pusat pemikiran manusia. Mengenai kedudukan orang di dalam masyarakat tradisional, di sini segala pokok pelanggaran hukum tidak hanya individu, tapi masyarakat persekutuan dan tidak ada orang perorangan tergantung kepada fungsi dalam persekutuannya. Sementara kalau hukum Barat di sini ya karena pakainya liberalisme, maka tiap-tiap individu ya pusat kepentingannya sendiri, sehingga nyawa, kemerdekaan, dan harta bendanya harus dilindungi sebaik-baiknya oleh negara. Kemudian di alam pemikiran tradisional, umat manusia sebagian dari alam semesta, nggak ada pemisahan ya antara dunia lahir dan dunia gaib. Dengan begitupun dengan makhluk yang ada di sekitarnya. Kemudian organisasi masyarakat tradisional di sini ditujukan kepada pemeliharaan keseimbangan, merintangi jalan, sementara kalau Barat, aliran pemikiran Barat memberi kewenangan yang jelas bagi penegak hukum untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan gangguan kepada hak-hak perseorangan juga termasuk pelanggaran berat. Dan kalau di masyarakat tradisional, pelanggaran yang merupakan organisasi masyarakat merupakan pelanggaran hukum yang berat, sedangkan pelanggaran-pelanggaran ringan hanya merugikan kepentingan orang perseorangan dan tidak mengganggu organisasi lain yang hidup di dalam masyarakatnya. Lalu, pemikiran berikutnya yang berbeda, untuk tradisional tidak membedakan pidana dengan perdata ya, mengenal satu prosedur penentuan oleh petugas adat, kepala adat atau persekutuan. Kalau yang Barat,
Ya, di sini sangat jelas ya pidana dan perdata dan ada prosedur penuntutannya juga. Perbedaan hukum adat dan sistem yang ada di KUHP. Nah, di sini ya, yang dapat dipidana kalau KUHP hanya orang per orang, tapi kalau delik adat bisa juga sepersekutuan ikut dipidana. Dulus dan culpanya kalau ada kesalahan di KUHP, tapi kalau delik adat kadang nggak perlu itu dan nggak perlu dibuktikan. Kepentingan yang dilanggar kepentingan negara, tapi kalau yang adat, baik kerabat maupun persekutuan, pertanggung jawabnya hanya yang dapat bertanggung jawab, tapi kalau adat, ya perbuatan anak itu dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Ya. Kemudian posisi sosial tanpa diskriminasi di KUHP, sementara di delik adat makin tinggi kastanya, semakin berat hukumannya. Yang dilarang untuk menghakimi sendiri, tapi di adat kadangkala diperbolehkan. Penilaian barang tidak ada pembedaan, tapi barang pusaka punya nilai yang lebih tinggi. Begitupun di KUHP itu dapat percobaan, dapat dipidana, karena kalau yang dihukum adat itu kalau baru percobaan tidak bisa dihukumi. Peradilan hukum adat ya. Ya, dasar hukum dan pengertian dari peradilan hukum adat di pasal 28 ya I ya di sini ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kemudian ayat pasal 6 ayat 1 tentang HAM ya 3999 dalam rangka penegakan HAM ya perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh pemerintah, masyarakat dan pemerintah. Serta konstitusional HAM ya keberadaan paradigma hukum adat di Indonesia masih diberi peluang dan dilakukan namanya eksistensinya dan diakui eksistensinya maksud saya. Dasar hukum dan pengertian dari peradilan hukum adat, kemudian ada lagi di Undang-Undang 22 tahun 99 tentang Pemda, ya fungsi hakim perdamaian diakui sebagai salah satu tugas kepala desa. Kemudian 101 mendamaikan perselisihan, dan penjelasannya segala perselisihan didamaikan oleh kedua belah pihak, oleh keluarganya nggak bisa, maka disifatkan atau ditaruh di desa yang di sini mengikuti pihak yang berselisih. Kemudian diganti dengan Undang-Undang 32 2004 tentang Omnibus Law. Jadi ini yang tadinya 2299 dicabut diganti di sini tentang pemerintahan daerah maksud saya. Maka di sini yang sebelumnya tidak berlaku menyerahkan pengaturan tugas kepala desa berdasarkan perda. Dasar hukum dan pengertian dari peradilan hukum adat ya satu-satunya landasan hukum bagi hakim perdamaian desa ya Undang-Undang 1 tahun 51 tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan juga acara pengadilan sipil. Pasal 1 2B pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan oleh segala peradilan adat kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum dan hidup yang merupakan satu bagian dari peradilan adat. Dan pasal 1 ayat 3 yang menyatakan ketentuan tersebut adalah ayat tidak sedikit juga yang mengurangi hak kekuasaan yang disampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim dan perdagangan perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A RO. Ya, jadi di sini hakimnya kepada hakim-hakim perdamaian kemudian diambil. Kemudian di RO di sini pasal 3 RO perkara pemeriksaan yang menurut hukum adat menjadi wewenang hakim dan masyarakat hukum kecil atau hakim desa tetap diserahkan kepada pemeriksaan mereka. Dan apa yang ditentukan dalam pasal di ayat 1 sekali-kali tidak mengurangi wewenang dari para pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkara kepada hakim yang dimaksudkan di ayat sebelumnya. Hakim yang di sini adalah hukum adat tidak boleh memberikan atau di sini tidak boleh mengadili dan memberikan hukuman. Dasar hukum dan pengertian peradilan hukum adat masih kalau di sini di Reveling Reglement
ya apabila Gubernur Jenderal nggak memberlakukan perundang-undangan golongan Eropa bagi Bumi Putra dan tidak menyatakan dengan sukarela tunduk atau dikonkordasi ya dengan hukum perdata Eropa, maka untuk Bumi Putra hakim harus memutus dengan yang namanya hukum adat dengan keadilan yang sudah ditentukan. Bila aturan hukum adat ini bertentangan dengan dasar keadilan atau jika terhadap perkara bersangkutan tidak ada aturan hukum adatnya, maka di sini hakim harus memakai dasar-dasar umum hukum perdata dan hukum dagang Eropa sebagai pedoman. Kemudian mewarisi pasal 11 AB ya, Reglement Beveling What Giving, yang juga tidak terlepas dari pengaruh dari Gubernur Danells dan juga Raffles pada hukum adat itu dapat berlaku di peradilan sepanjang tidak bertentangan dengan asas hukum keadilan dan kepatutan yang diakui secara umum. Kemudian dalam pemeriksaan perkara, jika hakim menganggap hukum adat yang digunakan bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum, maka di sini hukum adat tersebut dapat dikesampingkan. Kemudian pasal 14 1970 pokok-pokok kekuasaan kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara, hal mana yang menutup semua kemungkinan adanya atau akan adanya lagi peradilan-peradilan swapraja atau peradilan adat yang dikuasai oleh bukan peradilan negara. Ini di Undang-Undang Pokok Kehakiman, sehingga tidak ada lagi. Darul Lajang mendefinisikan peradilan adat yang dikembangkan dalam sistem peradilan lahir, berkembang dan dipraktekkan oleh komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia dengan berdasarkan hukum adat di mana peradilan itu bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara. Jadi peradilan adat di sini penyelesaiannya secara damai, bukan peradilan adat yang dulu disebut pribumi ataupun peradilan swapraja. 5 macam tatanan peradilan. Tatanan peradilan mulai dari government Recht ya, kemudian seluruh wilayah Hindia Belanda yang terdiri dari macam-macam jenis peradilan. Kemudian ada peradilan pribumi, ya, ada peradilan swapraja, peradilan agama, serta peradilan desa. Peradilan hukum yang menerapkan hukum adat pribumi ya. Ya, di sini untuk mengadili perkara Bumi Putra, kemudian kalau yang peradilan desa di sini peradilan swapraja di luar Jawa Madura. Di beberapa bagian tertentu di sini dapat juga merupakan bagian dari peradilan gubernamen seperti di Ambon dan juga di Banda. Peradilan desa ya bermacam-macam, ada di sini beberapa sebutan-sebutannya di masyarakat adat, ada rapat, kemudian ada musapat, ada parapatan, ada juga hudat, ada rat, serta majelis di Gorontalo. Peradilan desa ini secara majelis oleh para kepala desa atau kepala masyarakat hukum adat setempat dan wewenangnya hanya mengenai perkara perdata yang kecil ya, jadi nggak masuk ke pidana. Terhadap putusan di sini dimintakan banding terhadap hakim yang lebih tinggi yaitu hakim distrik. Kemudian ini yang swapraja, daerah yang masuk ke sini adalah Kesultanan Yogyakarta, Pakualaman, kemudian Kesunanan Surakarta, kemudian Mangkunegaran Surakarta. Putusan dalam perkara hukum adat. Ya, ada putusan menyamakan, ya, isinya sama dengan putusan terdahulu, putusan menyesuaikan, ya, putusan yang dulu mengandung isi yang disesuaikan dengan kaidah hukum tradisional, kemudian putusan menyimpang mengandung isi menyimpang dari kaidah hukum adat yang berlaku, putusan menyamping, putusan seorang hakim mengandung isi mengesampingkan atau mengisikan kaidah hukum yang berlaku. Putusan jalan tengah di sini mengambil jalan tengah di antara keterangan dua belah pihak yang tidak jelas, mengubah isi, mengubah kaidah hukum adat yang lama dengan kaidah hukum yang baru. Putusan baru di sini putusan hakim mengandung kaidah yang menggantikan kaidah hukum yang sudah tidak berlaku lagi yang lama. Kemudian putusan menolak, ya di sini intinya menolak tuntutan atau gugatan dari pihak berperkara karena perkaranya bukan pada tempatnya. Fungsi hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut hukum adat tidak dibatasi undang-undang. Hakim tidak terikat dengan ketentuan tentang pembuktian dan bagi hakim yang penting adalah
memperhatikan apapun hukum adat itu masih hidup di masyarakat, dipertahankan, ya, maka hukum adat itu masih patut untuk dipakai sebagai bahan perimbangan ya. Akan kembali lagi ke Undang-Undang Pokok Kehakiman di mana hakim itu wajib untuk menggali nilai-nilai yang tumbuh di masyarakatnya. Kemudian ataukah hukum adat itu sudah tidak sesuai lagi dengan perasaan dan kesadaran hukum? Apakah hukum adat itu masih mempunyai kekuatan material? Serta pertanyaan terakhir, ataukah masalah pertentangan dengan tujuan pembangunan nasional? Aturan hukum yang masih mempunyai kekuatan material dapat terlihat dari keadaan-keadaan struktur masyarakatnya itu masih ada dan tetap dipertahankan atau sudah berubah atau nggak ada. Apakah kepala adat perangkat hukum adatnya masih tetap berperan sebagai petugas hukum adat? Apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara dengan keputusan-keputusan yang serupa? Atau apakah kaidah hukum adat yang formal memperoleh masih bisa dipertahankan ataukah sudah memang bergeser atau berubah, dan apakah hukum adat itu bertentangan dengan Pancasila serta undang-undang dasar, ya, undang-undang negara ataupun politik hukum nasional. Pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tidak mengikat ya. Jika dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum itu sudah mati, maka peraturan itu sia-sia belaka menurut Van Vollenhoven. Dan sebaliknya juga, jika dari atas hukum diputuskan bahwa hukum adat itu harus diganti padahal dia susun-susun di desa-desa dan pasar-pasar hukum adat itu masih kokoh dan kuat, maka putusan hakim akan jadi sia-sia. Begitu juga penyelesaian perkara di dalam masyarakat adat secara damai, ya budaya hukum di masyarakat kita aslinya seperti itu. Dan pada zaman Hindia Belanda, penyelesaian perkara perkara secara damai seringkali disebut dalam atau muncul di peradilan desa. Dan yang terakhir, kalau di pasal 3A RO, relik organisasi, ini semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum yang kecil atau di hakim desa, tetap diadili oleh hakim tersebut, dan ketentuan pada ayat ini di muka di sini tidak mengurangi sedikit pun yang berperkara untuk setiap waktu pengajuan perkaranya kepada hakim-hakim yang dimaksud, serta hakim yang dimaksud dalam pasal 1 mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman ya. Karena memang tadi sudah dibahas sebelumnya ketika bicara hukum adat ya hukumannya itu untuk untuk menyeimbangkan kondisi alam atau kondisi yang tadinya tidak imbang antara dunia lahir dan dunia gaib. Begitu ya teman-teman untuk materi hukum adat kali ini, semoga bisa dipahami. Selamat belajar dan selamat untuk menuju UAS kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.